Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam dimanapun Anda berada. Semoga sehat selalu. Jumpa lagi di video kali ini yang membahas mengenai topik besaran dan satuan. Nah, dalam pembahasan ini saya akan sedikit lebih cepat karena jumlah slide-nya cukup banyak, ya. Itu untuk mengurangi durasi waktu dan kapasitas video sehingga pengiriman video nanti bisa dilakukan dengan mudah. Kita langsung ke slide berikutnya. Ya. Ya, kita lihat ini peta konsep dari pembelajaran kita hari ini, itu mengenai besaran, ya. Besaran. Jadi mengukur besaran, ya. Jadi kalau kita mau mengukur besaran sudah pasti itu menggunakan alat ukur, ya. Ini ada beberapa alat ukur standar yang ada di laboratorium fisika. Ini minimal harus ada, ya. Mistar, jangka soro, mikrometer sekrup, atau mikrometer ulir, stopwatch, neraca Ohaus, ya. Nah, besaran itu sendiri itu terdiri atas dua, ada besaran pokok dan turunan. Besaran pokok di sini ada 7, ya. Ini yang sudah lama, namun ada dua tambahan yang baru-baru ditemukan lagi, ya, sehingga jumlahnya ada 9. Sementara ini besaran turunan ini sebenarnya cukup lebih banyak, ya. Besaran turunan lebih banyak daripada besaran pokok, namun hanya 5 saja yang ditulis di sini. Nah, besaran ini diturunkan dari besaran pokok ini. Ya, kemudian nanti dalam pengukuran, ya, dalam pengukuran besaran ini ada yang dilakukan dengan pengukuran tunggal ataupun ada dengan yang dilakukan dengan pengukuran berulang, ya. Nah, di situ nanti kita belajar juga mengenai ketidakpastian dan aturan angka penting. Nah, nilai yang diperoleh dari hasil pengukuran juga di situ disertakan dengan satuan, ya. Di mana satuan ini juga bisa kita konversi. Ya, ada satu lagi, ya, bahwa besaran ini sebenarnya itu memiliki dimensi. Nanti untuk pemahaman lebih jauhnya kita lihat di slide berikutnya nanti, ya. Ya, ini contoh dari pengukuran besaran yang ada di layar ini. Contoh yang pertama, ini adalah hasil, katakanlah ini adalah hasil pengukuran, ya, dari suatu besaran hard disk, ya. Jadi besarannya adalah kapasitas hard disk. Ya, nilainya adalah 300, satuannya adalah gigabyte, ya. Ya, contoh lain ini pengukuran tinggi badan. Jadi pengukuran besaran tinggi badan. Kita peroleh di situ nilainya secara kuantitatif 150 cm, ini satuannya cm. Ada contoh lain, pengukuran besaran kecepatan dari pesawat. Nah, diperoleh nilai 500 km per jam. Ya. Ada contoh lain, pengukuran dari suatu besaran volume, ya, volume zat cair yang ada di dalam tabung ini, ya, nilainya 20 ml. Nah, ini contoh saja, ya, bukan benar-benar hasil pengukuran ini, ya. Ini contoh saja bahwa di dalam pengukuran besar, ya, ada nilai yang diperoleh dan juga ada satuan yang disertakan di sana, ya. Baik, kita lanjut. Nah, ini apa sih itu pengukuran? Ya, pengukuran itu adalah proses membandingkan, ya, suatu besaran dengan besaran lain yang sejenis yang telah ditetapkan satuannya. Jadi singkatnya begini, jika Anda mau mengukur sebuah batang kayu, ya, kita mengukur besaran dari batang kayu itu yaitu panjang, mengukur panjang. Maka besaran yang sejenis di sana sudah pasti menggunakan
meteran atau mistar ya, tidak mungkin Anda menggunakan stopwatch. Karena kita mau mengukur panjang, maka kita menggunakan alat ukur yang sesuai, yang di mana alat ukur itu juga sudah ditetapkan satuan dan besarannya yang di sini dikatakan sejenis ya. Jadi mengukur itu adalah proses membandingkan apa yang diukur dan menggunakan apa, begitu ya. Nah, jadi besaran yang diukur adalah panjang dengan menggunakan pembandingnya, yaitu mistar. Ya, kira-kira itu penjelasan mengenai definisi dari pengukuran. Kemudian, di dalam pengukuran, sudah pasti yang diukur adalah besaran. Jadi, apa itu besaran? Nah, di sini dikatakan, semua yang diukur, yang ada di alam semesta ini, ya, yang menggunakan alat ukur, itu kita sebut besaran, ya. Jadi, segala sesuatu yang bisa diukur menggunakan alat ukur, ya, yang ada di alam ini, kita sebut besaran, ya. Contohnya panjang, massa, waktu, suhu, dan lain-lain, ya. Nah, bagaimana kalau sesuatu yang tidak bisa diukur? Apakah itu besaran atau tidak? Ya, di dalam fisika dikatakan itu bukan besaran. Dan apabila sesuatu yang tidak bisa diukur, kita ukur, sudah pasti itu akan menemukan problem. Misalkan, kasih, sayang, ya itu bukan besaran ya. Nah, apabila Anda ukur kasih itu, Anda ukur cinta itu, maka tidak ada kepastian nilai di sana ya, tidak ada standar nilainya, sehingga dipastikan akan menemukan kebuntuan atau masalah. Ya, jadi ini contoh alat ukur yang digunakan untuk mengukur besaran ini ya. Ada stopwatch ya, ada jangka sorong, ada mikrometer sekrup, neraca Ohaus ya. Nah, ini ada multimeter ya, yang digunakan untuk mengukur arus tegangan listrik ya. Oke, baik, kita lanjut. Nah, ini masih tentang besaran fisika ya, baru terdefinisi apabila ya, ada syaratnya nih. Besaran fisika ini baru terdefinisi ya, apabila di dalamnya ada satuan dan ada nilainya dan ada satuannya ya. Jadi saya kembali ke slide tadi. Jadi ini terdefinisi, itu artinya besaran dari hard disk ini, kapasitas dari hard disk ini ya, nilainya 300 GB. Ini berarti sudah terdefinisi, sudah terjawab begitu ya. Ya. Begitu juga yang lain, ini dan ini. Ya. Kemudian ya, ini contohnya ya, panjang jalan 10 km. Jadi 10 itu adalah nilai, kilometer itu adalah satuan. Jadi besaran panjang ini sudah terdefinisi karena apa? Karena sudah ada nilai dan juga ada satuan. Ya. Kemudian satuan itu ya adalah ukuran dari suatu besaran. Ya. Contohnya meter, kilometer. Ya. Ini untuk satuan panjang, detik, menit. Ini satuan waktu, gram, kilogram, satuan massa ya, dan lain-lain. Ya, di dalam satuan itu ada dua macam yang biasa digunakan, sistem metrik ya, ada MKS, meter, kilogram, sekon, CGS, cm, gram, sekon, dan ada sistem non metrik atau British ya. Biasa yang umum digunakan adalah ini, sistem metrik ya, sistem satuan MKS. Ini yang sudah disempurnakan, yang paling banyak dipakai saat ini ya. Nah, karena ini sudah menjadi keputusan internasional ya, sistem internasional, bahwa sistem MKS ini yang disempurnakan, inilah yang sering digunakan di dalam kehidupan saat ini.
Berikut, nah ini besaran fisika dikelompokkan atas beberapa ya, atas dua kelompok besar ya, yaitu berdasarkan konseptual dan matematis. Berdasarkan konseptual dibagi lagi menjadi dua. Ada besaran pokok dan juga ada besaran turunan. Besaran pokok ya besaran yang ditetapkan ya. Besaran pokok adalah besaran yang ditetapkan dengan suatu standar ukuran ya. Kemudian besaran turunan, besaran yang dirumuskan dari besaran-besaran pokok. Nah, secara matematis, besaran itu dibagi atas dua juga, besaran skalar dan juga besaran vektor. Besaran skalar ini memiliki nilai, sementara besaran vektor ya memiliki nilai dan memiliki arah, yaitu mengenai pembagian besaran di dalam fisika. Ya, jadi besaran pokok ini ya besaran yang ditetapkan dengan suatu standar ukuran. Kita lihat di sini bahwa besaran salah satu besaran pokok ini panjang, ya ini sudah ditetapkan yaitu 1 meter, itu ukurannya sama dengan panjang lintasan dari cahaya ya dalam ruang hampa selama menempuh selama selang waktu 1/299,792 sekon. Ini sangat kecil sekali ya, yaitu standar untuk 1 meter. Kemudian ada massa, ya massa satuannya adalah kilogram ya. 1 kilogram adalah massa silinder platinum iridium dengan tinggi 39 mm dan diameter 39 meter. Jadi ini standarnya 1 km itu menggunakan 1 kilogram dari massa silinder platinum ya. Ini disimpan di Paris, alat ini masih ada. Kemudian waktu satuannya sekon ya. Standarnya ini ya 1 sekon 9, sekian kali periode getaran radiasi ya. Jadi sekian getaran periode radiasi itu dijadikan sebagai standar untuk 1 sekon. Ya. Ini ada besaran pokok yang sudah disebutkan dari awal, ada 7 beserta satuannya ya, nanti Anda bisa pelajari. Singkatannya ini meter, singkatannya M dan seterusnya. Terus ada dimensi. Nah, ini yang saya bilang tadi bahwa ada 2 tambahan besaran pokok, yaitu sudut datar dan sudut ruang. Perbedaannya di sini dengan di atas bahwa besaran pokok 2 ini tidak berdimensi ya, sementara di atas ini berdimensi ya. Oke. Nah, ini gambaran dari 2 besaran pokok yang baru ditemukan itu ya, sudut ruang dan sudut datar. Ini sudut datar ya, kemudian sudut ruang yang ini ya, itu gambarannya. Kemudian ya ini besaran turunan ada banyak ya, melebihi besaran pokok sudah pasti. Volume itu kalau Anda ingat rumusnya, bukan volume, luas ya, luas. Kalau Anda ingat rumusnya itu panjang kali lebar ya, jadi besaran turunan luas ini kalau dijabarkan ya jadinya panjang dan lebar ya. Satuannya ini volume, massa jenis, kecepatan, percepatan dan seterusnya Anda pelajari, ini penjabarannya dan satuannya ya. Oke, kita lanjut. Ini besaran turunan khusus untuk listrik ya. Arus listrik ini simbolnya I ya. Satuannya adalah ampere, kemudian disingkat A. Gaya gerak listrik simbolnya E, satuannya volt. Tegangan itu V dan seterusnya, Anda bisa pelajari sendiri. Ini sistem konversi atau ini faktor pengali dalam SI.
Ini tujuannya adalah untuk mempermudah kita membacanya ya. Karena di dalam fisika dari hasil pengukuran atau hasil perhitungan ada nilai yang sangat kecil sekali dan ada juga nilai yang sangat besar sekali. Nah, untuk bisa menghemat penulisannya, mempermudah kita membacanya, melihatnya ya, maka kita menggunakan yang disebut di sini faktor pengali ya dalam satuan internasional. Jadi faktor pengali Atto itu 10 pangkat min 8 ya, simbolnya A. Femto itu faktor pengalinya ini 10 pangkat min 15, simbolnya F ya, dan seterusnya. Atau ini tera. Tera itu 10 pangkat 12, simbolnya T. Atau ini yang biasa Anda temukan dalam alat-alat penyimpanan data ya, mega 10 pangkat 6 atau sejuta, simbolnya M ya, itu faktor pengali. Dan Anda akan sering menemukan cara penulisan ini yang kita sebut penulisan ilmiah, tulisan ilmiah ya, di dalam fisika, dalam pembelajaran kita berikutnya. Baik, kita lanjut. Ya, ini beberapa alat yang digunakan di dalam pengukuran fisika. Ya, dalam pengukuran itu kita tidak lepas dari namanya kesalahan ukur ya. Kesalahan ukur ini ada 4. Kesalahan dari alat itu sendiri ya, itu kadang sering terjadi. Kemudian kesalahan pengamatan cara Anda melihatnya ya. Kalau melihat tegak lurus terhadap alat ukur, maka akan beda kalau Anda melihat miring ya terhadap alat ukur itu. Nilainya akan berbeda walaupun tidak begitu jauh berbeda, tapi ada perbedaan walaupun kecil. Nah, ada kesalahan lingkungan ya. Kesalahan lingkungan ini nanti akan berpengaruh pada perubahan peralatan. Kemudian ada kesalahan teoritis ya. Ini kesalahan yang muncul pada saat kita melakukan pengukuran. Baik, berikut ya, kita bahas mengenai dimensi ya. Dimensi ini hanya dimiliki oleh besaran pokok yang ada di dalam fisika ya. 7 besaran pokok, sementara 2 itu tidak memiliki dimensi. Kemudian nama yang diberikan pada setiap besaran yang terukur. Jadi dimensi ini itu diberikan kepada besaran yang sudah yang terukur, yang bisa diukur ya. Kemudian cara untuk menyusun suatu besaran dengan menggunakan huruf atau lambang. Jadi dimensi nanti itu ya, itu akan menggunakan huruf atau lambang tertentu ya, yang ditempatkan dalam kurung persegi. Kemudian suatu besaran dapat dijumlahkan atau dikurangkan apabila memiliki dimensi yang sama. Ya, setiap suku dalam besaran fisika harus memiliki dimensi yang sama. Jadi ini aturan dari dimensi ini ya. Nah, contohnya di sini jarak antara 2 tempat dapat dinyatakan dalam meter, mili, jengkal, langkah, dan lain-lainnya. Apapun satuannya, jarak pada dasarnya adalah sama dengan satuan panjang. Ya, ini dimensi besaran pokok yang ada di fisika. Ini ya dimensinya ya. Panjang itu simbolnya L, massa M, waktu T, ini huruf besar ya. Suhu itu theta, kuat arus I, intensitas cahaya itu J, joule, jumlah mol zat atau N ya. Ya.
Ini contoh penggunaan dimensi dalam membuktikan suatu persamaan apakah ruas kanan dan ruas kiri sama atau tidak ya. Nah, ini contoh kita lihat persamaan periode ayunan sederhana T ya yang dinyatakan dengan rumus 2pi akar L bagi G, di mana L ini adalah panjang tali, G itu adalah percepatan gravitasi. Ya, di sini pertanyaannya, tunjukkan bahwa persamaan ini secara dimensional benar. Ya, jadi caranya kita uraikan rumus ini ya menjadi dimensi. Jadi dimensi dari L panjang itu adalah L besar ya. Kalau kita lihat dimensi dari besaran panjang ini ya itu adalah L besar. Sehingga L yang mana adalah panjang kita ganti dengan dimensi L ini ya. Kemudian G ya itu kalau Anda ingat satuannya ya, gravitasi itu meter per sekon kuadrat ya, atau sama dengan percepatan ya, meter per sekon kuadrat. Nah, meter itu tidak lain adalah satuan untuk panjang ini ya, sehingga juga dimensinya adalah L. Per sekon, sekon berarti waktu ya. Kalau kita lihat di sini waktu dimensinya adalah T besar. Nah, di sini T. Karena tadi meter per sekon kuadrat, maka ditulis lurus, tapi pangkatnya diminkan ya, min 2. Sehingga coret dimensi L ya, tersisa T. Nah, sehingga di sini terbukti sama, ruas kiri dan ruas kanan itu nilainya sama ya. Jadi itu salah satu fungsi dari penggunaan dimensi untuk membuktikan apakah persamaan itu benar atau salah dengan melihat ruas kiri dan ruas kanan dari persamaan itu. Oke, ini contoh penggunaan alat ukur mikrometer sekrup ya. Alat ini bisa mengukur benda yang tipis ya. Mungkin bisa mengukur tebal rambut atau tipis dari suatu kertas ya. Nah, Anda lihat ini hasilnya 13,67 mm. Ini diperoleh dari mana? Anda lihat di sini ya, bahwa di sini terdapat apa namanya, ini adalah skala kecil atau disebut skala nonius. Ini adalah skala utama ya, skala utama. Jadi pertama kali Anda harus melihat skala utamanya dulu. Di sini adalah 10 ya. Ada 11, 12, 13. Berarti 13, ya persis dia ada di sini ya, garis tengah. Berarti 13,5 mm. Nah, ternyata antara garis tengah dengan batasan nonius ini masih ada space yang sangat kecil sekali, tidak terlihat memang ya, tapi ada. Nah, itu space yang kecil itu diukur dengan indikator skala nonius ini, yaitu 0,17 mm. Jadi keduanya digabung menjadi 13,67 mm. Ini adalah hasil pengukuran dari tebal benda yang diukur ini. Ini contoh penggunaan mikrometer sekrup ya. Ya, ini penggunaan jangka sorong. Ya, sama pada mikrometer sekrup, ada skala utama juga ada skala kecil ya. Pengukurannya juga sama, cara menghitungnya juga sama. Oke, ini adalah multimeter analog ya. Multimeter analog Anda bisa mengukur apa namanya, arus ya, tegangan ya, tapi bukan AC ya, DC ya. Mungkin bisa juga menggunakan AC ya. Ada bagian-bagian dari alat ini Anda bisa baca sendiri. Kemudian, nah ini angka penting dalam penulisan hasil pengukuran dalam fisika.
kita diminta untuk menulis dengan menggunakan aturan angka penting. Aturannya apa? Ini aturannya. Jadi, angka penting adalah bilangan yang diperoleh dari hasil pengukuran yang terdiri dari angka-angka penting yang sudah pasti terbaca pada alat ukur ya, dan satu angka terakhir yang ditafsirkan atau diragukan ya. Nah, ini angka penting, contohnya ini angka yang bukan 0 adalah angka penting. Ya, jadi ini tidak ada 0, jadi semuanya adalah angka penting ya. Ini ada 5 angka penting. 1, 4, 5, 6, 9 ini ya adalah angka penting. Ini juga tidak ada 0, jadi semuanya angka penting. Nah, di sini apabila di belakang koma bukan angka 0, itu bukan angka penting, gitu ya. Jadi 25 di belakang koma ini ada 0, ini bukan angka penting. Jadi angka pentingnya 25 saja, ya. Ya. Perhatikan bahwa ini di belakang 0 ya. Di belakang koma, bukan di belakang angka bukan 0. Jadi di belakang angka bukan 0 ya yang dibatasi koma itu bukan angka penting. Jadi 20 ini bukan angka penting. Sementara 0 yang 2 ini adalah termasuk angka penting. Jadi 4 angka penting. Ya, begitu seterusnya Anda bisa baca sendiri di sini aturannya sudah jelas. Ya, ini tambahan mengenai angka penting, penjumlahan dan pengurangan angka penting ya. Nah, ini ada contoh. Coba Anda pelajari ini dan coba Anda pahami ya. Kemudian ini perkalian dan pembagian angka penting ya. Ini ada catatan pentingnya di sini, Anda harus baca. Ya, kemudian ada 4 soal ini ya. Ini penjumlahan, pengurangan, kemudian perkalian dan pembagian angka penting ya. Nanti coba Anda kerjakan ini ya, dengan menggunakan tulisan tangan ya, tidak mengetik. Coba Anda kerjakan pakai tulisan tangan, kemudian Anda scan. Hasil scan itu nanti Anda kirim melalui email saya ya. Nanti di filenya Anda tulis nama, tugas 1, kemudian jurusannya apa ya. Anda lihat nanti di video pertama mengenai aturan penulisan tugas itu ya. Ya, ini tugas yang harus Anda kerjakan, kemudian harus Anda kirim melalui email saya. Ya, begitu pembahasan kita saat ini ya. Semoga Anda bisa memahaminya. Saya harap Anda bisa memperdalam pemahaman ini di rumah dengan banyak membaca sumber-sumber yang ada di internet atau yang Anda miliki dalam buku-buku cetak ya. Nah, demikian, terima kasih. Tuhan memberkati.